Kebalikan dengan Aditya Zoni, musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji ingin bercerai baik-baik dengan Wina Natalia istrinya. Wina tak perlu memelas meminta alamat baru suaminya untuk mempermudah surat gugatan cerai seperti yang dialami Yasmin O. Karena Anji dengan senang hati membuat kesepakatan cerai dengan Wina. Anji bahkan menemani Wina saat istrinya itu membuat video klarifikasi terkait gugatan cerainya yang dilayangkan ke Pengadilan Agama Cibinong. Jadi berdasarkan penelusuran kami di aplikasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Cibinong, nama yang disebutkan ditanyakan tadi ternyata sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong per hari Selasa tanggal 21 kemarin. Pengadilan Agama Cibinong sudah menetapkan majelis hakim dan majelis hakim sudah menentukan hari sidang. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 Juni untuk perkara Wina Anji. Jadi memang benar aku sudah masukin gugatan ke PA Cibinong melalui kuasa hukum. Untuk alasannya apa, sepertinya biar kami dan keluarga aja sih yang tahu. Karena kita menghormati lembaga peradilan yang ada dan juga menghargai anak-anak, perasaan anak-anak ya. Ya pastinya bukan suatu berita yang menyenangkan ya, apalagi datangnya dari teman dekat lu sendiri gitu. Cuma ya kita kan nggak pernah tahu gitu permasalahan rumah tangga orang lain, meskipun teman dekat sendiri, karena kan mungkin itu kan masalah pribadi mereka juga gitu. Kalau memang sampai dibuat cerai ya mungkin ada permasalahan besar gitu kan. Dan Anji juga kan orangnya agak-agak yang tertutup kalau perihal masalah pribadi gitu. Kan prosesnya juga belum berjalan kan, maksudnya gugatannya baru masuk, kan kita juga harus mengikuti sidang dan lain-lain gitu. Jadi kami tidak ingin prosesnya itu nanti seperti melangkahi lembaga yang ada. Perhatikan ketika Anji dan Wina ketika saling bicara, saling ngisi. Ketika Wina yang bicara, Anjinya juga kadang mundur ke belakang atau maju ke depan ketika hal khusus gitu. Winanya juga bibirnya gini, ada tangannya gini misalnya. Itu kan tanda bahwa dia nahan sesuatu, banyak informasi yang tidak dia buka. Dan dia sudah jelasin loh kenapa. Karena mau menjaga privasi. Tapi kan kalau misalnya kamu, kalau mau tenang, kok kamu jadi yang nanyain kan ini? Nggak apa, gue pengen tahu, gue pengen denger. enggak berarti kan caranya dua nih. Apa? Caranya dua, kita pisah atau aku berubah. Rumah tangga Anji dan Wina yang di ujung tanduk seolah luput dari prediksi sebagian netizen. Pasalnya selama 12 tahun mengayuh biduk pernikahan, Anji dikenal sebagai suami yang romantis. Meski tidak selalu memamerkan foto mesra mereka di media sosial. Sejumlah lagu hits Anji bahkan terlahir dari rasa rindu dan cintanya yang begitu besar kepada ibu dari kedua putranya itu. Gue ngambil angle dari situ sih. Ngambil angle-nya dari situ bahwa maafkan aku tak banyak berimu waktu hingga membuat kau disiksa rindu gitu. Aku lebih ikut dia kemana-mana. Oh gitu? Kenapa? Karena kan kalau dia kenapa-kenapa, orang yang paling kena efeknya itu aku. Ya. Bahkan timnya, keluarganya, temennya yang katanya deket pun, ya cuma kena efek cipratan-cipratan, yang paling kena efek kan aku. Jadi dia hukum juga aku yang kena, dia dihujat se-Indonesia aku juga kena. Dia kenapa? Dia nggak punya duit aku kena. Nanti kalau Dihujatnya, kalau lo kena, misalnya gimana lo kenanya? dihujat, aku ikut dihujat-hujat, dikomentarin nggak enak. Misalnya, yang paling nyebelin banget, kata-kata yang paling gitu. Ya ngata-ngatain dia kan, dia ngata-ngatain terus kayaknya kok mau sih sama yang kayak gini, macam-macam lah. Kok bininya nggak bisa ngasih tahu lakinya sih Bisa gitu? ngasih tahu sih, kok nggak ini sih, kasihan kan ini, pokoknya ya gitu deh.
Lagu Disiksa Rindu diciptakan Anji saat ia menjalani rehabilitasi narkoba dan sangat merindukan belayan sang istri tercinta. Sementara lagu Sampai Mati seolah menjadi janji Anji untuk menua bersama Wina sampai dipisahkan oleh maut. Dalam lagu Bidadari Tak Bersayap yang menyiratkan betapa tingginya Anji menempatkan harkat istri yang dicintainya, Wina sendiri yang tahu terjadi apapun. Yang kasus kemarin tahu nggak? Tahu. Mereka tahu. Gimana cara ngasih tahu? Taunya semua baik-baik aja. Jadi aku nggak pernah nangis depan anak-anak. Terus aku nggak pernah yang aduh nih gimana depan anak-anak. Kan anakku yang gede itu udah umur berapa? 19 tahun. 16. Iya, 17 tahun. 17 belum 16. Hampir 17. Mereka udah ngerti. Terus mereka juga kecewa sempat sama ini. Pokoknya aku cuma bilang semua baik-baik aja, Minda yang ngurus. Sejak menikah siri pada 4 Januari 2012, kisah cinta Anji dan Wina memang sudah mencetak sensasi. Wina sempat ingin membatalkan pernikahan resmi karena Anji sempat diisukan menduakan cintanya dengan Raline Shah. Padahal Wina sudah mengorbankan pernikahannya dengan petinggi stasiun televisi swasta yang telah memberinya 2 anak. Anji sempat minta maaf kepada Raline karena dicurigai Wina sebagai will dirinya. Padahal menurut Anji ketika itu Raline hanyalah model video klip yang paling menghargai musisi. Sehingga mau berlelah-lelah berdiskusi tentang interpretasi model pada sebuah video klip. Tak jadi membuat video klip lagu Berhenti di Kamu yang dibintangi Raline menjadi kado pernikahannya dengan Wina. Toh Wina akhirnya menerima pinangan resmi dengan menikah KUA dengan Anji pada 13 Juli 2012 silam. Dan kini setelah hampir selusin tahun berlalu, Wina ingin mengakhiri tugasnya sebagai istri Anji. Sekali lagi, hidup kita itu bukan cuma punya kita sendiri, tapi punya keluarga, punya orang tua, punya tim. Untuk ada di keputusan ini, kami tuh udah melewati proses yang sangat panjang dan bertahun-tahun ya. Ada perdebatan, Pertengkaran, nangis-nangisan juga. Ya, air mata. Jadi nggak gampang ada mengambil keputusan ini juga nggak gampang. Gini, kalau dalam gestur yang terlihat saat konferensi pers, saat pernyataan sikap tersebut, menurut saya tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Itu muncul di dalam penjelasan mereka. Kita sudah melalui momen bertengkar, berantem, udah diem-dieman, tangis-tangisan, kan disebutin tuh. Ya, artinya apa? Mereka benar-benar sudah melalui waktu cukup panjang untuk kemudian meledak, untuk diam, untuk merenung, untuk saling berpikiran terbuka dan diskusi, dan akhirnya ngomongnya tanpa emosi. Jadi kalau ditanya apakah ada penyesalan segala macam, sudah sangat nggak kelihatan. Ada beberapa perasaan misalnya takut kelihatan gitu dari Wina gitu. Itu buat saya wajar. Ada semua orang yang mau masuk dalam babak baru kehidupan itu pasti takut. Lalu benarkah ada orang ketiga yang menghancurkan komitmen setia mereka? Benarkah Anji dan Wina tidak mempermasalahkan hak asuh anak dan harta gonogini? Kalau pihak orang ketiga mungkin saya ya. Karena Anji juga sering menghabiskan waktu sama Delu, jadi kalau bilang orang ketiga siapa, nggak ada kalau orang ketiga sih. Dia lebih ke pure permasalahan mereka pribadi aja kayak. Anji kalau kemana-mana juga misalkan keluar kota atau keluar negeri itu biasanya ngajak Delu gitu. Jadi dia tahu kayak orang ketiga siapa gitu. Mereka terlihat baik-baik aja, semua baik-baik aja gitu. Ya salah dikit atau beda pendapat ya pernah, tapi kalau misalkan kayak bertengkar gede enggak. Kalau saya sama dia dari dulu udah bersepakat bahwa yang namanya rasa percaya tuh kita harus kasih semuanya gitu. Bye-bye. Jadi kita harus kasih semuanya gitu ya.
Dengan adanya berita-berita ini justru itu jadi kayak pertama sebenarnya kita menghindari berita-berita semacam ini gitu. Karena buat kita saling percaya itu udah jadi modal kuat lah gitu. Cuma dengan era sosial media gitu ya, kita nggak bisa terhindar dan pasti akan terpapar gitu dengan informasi-informasi semacam ini, dan pada akhirnya buat kita itu jadi semacam momen pengingat gitu, momen pengingat untuk kita berdua lebih menguatkan hubungan gitu, lebih meningkatkan kepercayaan, lebih sering lagi bersama. Awalnya sih kaget banget sih. Apa nggak nyangka aja Anji sama istrinya yang dilihat sehari-hari harmonis gitu ya. Terus tiba-tiba kemarin ada info itu, jujur kaget banget. Sebenarnya sih kaget banget sih dengan berita itu. Kayaknya gimana banget rasanya. Padahal mereka kelihatannya harmonis, terus baik-baik aja. Kayaknya nggak ada masalah apapun, tapi kenapa tiba-tiba digugat cerai ya? Gitu sih Kak. Tapi kemarin juga bikin video bareng ya, duduk bareng, kelihatan nggak ada masalah gitu. Kalau ngelihat dari situ sih mungkin dua-duanya dewasa, nggak ngeluapin emosi terlalu berlebih, dan juga mungkin nyimpen masalah itu yang nggak keluar tapi di keep sendiri di mereka, dan itu salut juga sih sama keduanya. Sebenarnya sih kalau untuk cerai sih mungkin ada urusan masalah yang kita tidak tahu, tapi kalau bisa sih jangan sampai cerai, karena bagaimanapun karena yang paling dikasihanin tuh anak-anaknya. Walaupun kita tahu nih pasti mereka sama-sama kita lihat happy, tapi di balik itu semua anaknya itu loh yang harus kita prioritasin gitu. Lebih dulu terblow up konflik rumah tangganya, apakah Ruben Onsu dan Sarwenda Tan ingin menyelesaikan konflik rumah tangga mereka ke pengadilan negeri? Sempat dijenguk istrinya di rumah sakit, apakah hubungan Bensu dan Wenda sudah membaik atau mereka masih bertahan pisah rumah?